Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasma Nur Hafiza dari kelas 10A. Jadi, saya akan menjelaskan apa itu sih teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks yang mencapai suatu kesepakatan bersama atau tujuan bersama dengan kedua belah pihak atau lebih. Emang buat apa sih negosiasi itu? Ya, negosiasi itu agar mencapai kesepakatan untuk saling menguntungkan bersama. Juga tujuannya agar menyelesaikan suatu permasalahan atau perbedaan dengan cara yang baik. Ya, pastinya kalau negosiasi itu bisa terjadi di antara penjual dan pembeli. Misal, silakan, pin lucu dan unik, bisa dipakai tas dan pakaian, harganya hanya 10.000 saja. Ih, pinnya lucu dan unik, Kak, kalau beli dua bisa kurang nggak harganya? Kalau soal harganya, gimana ya? Kalau bisa dikurang menjadi 16.000 gimana, Kak? Nggak bisa. Kalau kurang harganya mungkin saya bisa berikan 18.000 saja. Gimana, mau? Wah, begitu ya, Kak. Oke deh, saya ambil saja pinnya dengan harga 18.000. Ini uangnya ya, Kak. Terima kasih telah membeli pin kami. Pin ini gambarnya tidak akan mudah rusak kok. Ya pasti gambarnya jelas sekali, detail pula. Sama-sama, Kak. Nanti kapan-kapan saya akan membeli pin ini lagi, soalnya bagus-bagus semua. Harganya juga murah lagi. Kok pinnya bagus-bagus segala ini? Ini berapa ya? Kalau untuk satu pin harganya 10.000, Kak. Silakan dilihat dulu ya, Kak, pinnya. Mau yang mana? Wih, pinnya bagus sih, lumayan. Tidak buruk. Kalau harganya 5.000 boleh gak? Wah, nggak bisa itu, nggak bisa. Harga 5.000 itu udah termasuk sangat murah loh, Kak. Kami juga memakai bahan yang berkualitas tinggi, catnya ini tidak mudah terkelompek atau mudah rusak. Terus juga kalau dipakai di tas sama pakaian tuh bagus, lucu, gambarnya juga detail dan jelas loh, Kak. Jadi nggak bisa harganya turun jadi 5.000. Minimal saya turuni harganya jadi 9.000, nggak apa-apa sih, Kak. Ih, ya udah deh 6.000. Tidak bisa, Kak. 6.000 itu udah termasuk sangat murah. Minimal harus 9.000 saja kalau mau dikurangi. Ya sudah, saya pergi saja dari tempat ini. Mahal aman harga pinnya, mana jelek lagi. Ya udah, Kak, maaf, Kak. Ini juga sudah termasuk harga yang murah. Kalau mau beli pin tempat lain saja. Biasanya pembeli yang baik akan bertanya dengan sopan kepada sang penjual soal harga tersebut. Misalnya, Kak, mau kurang jadi 8.500 untuk satu pin gimana, Kak? Nah, itu yang sopan, guys. Kalau gitu kan negosiasinya bisa berjalan lancar, tidak ada hambatan untuk saling menawarkan. Kalau penjualnya ngomong kayak gini, wah tidak bisa, Kak. Harganya harus jadi bentar. Berapa ya? Kalau misalnya turun ke jadi 9.000 itu udah kurang, guys. Kalau harga aslinya 10.000 nih, nah sama penjualnya nurun harga menjadi 9.000, itu udah termasuk harga yang murah gitu bagi sang penjual. Jadi kalau udah kayak gitu sih, biasanya pembeli yang baik bakal setuju atau enggak menolak secara sopan dan santun. Tapi kalau misalnya pembeli yang enggak ada apa ya? Bentar.
Kalau nggak ada sikap sopan santunnya tuh, biasanya mereka nih bakal kayak gini nih, misalnya, kak, mau beli pin satu, tapi harganya kurang jadi 5.000 nih. Tapi harga aslinya kan 10.000. Nah, sang penjualnya udah ngomong dengan baik dan sopan nih. Ini pinnya tahan lama dan berkualitas tinggi, jadi tidak bisa dikurangi. Nah, sang penjualnya udah nawar harga juga nih turunan, jadi 8.000 atau 9.000 lah. Tapi si pembelinya ini ngeyel nih, minta turun ke harga jadi 6.000, 7.000. Masih apa enggak? Atau enggak jadi 5.000? Masih. Nah, itu biasanya pembelinya nih nggak sopan, guys. Nggak sopan banget itu. Itu sudah membuat rugi sang penjual jadinya. Ya, jangan gitu ya, jangan gitu. Nah, pada akhirnya si pembelinya ini gara-gara udah capek negosiasi dengan sang penjual, masih tetap ngeyel nih. Dikasih tahu oleh sang penjual, dia bakal kayak, ya sudah, ini pinnya jelek pula, atau enggak pergi aja tanpa ngomong minta maaf atau kayak mana. Nggak boleh ya, nggak boleh kayak gitu. Negosiasi itu kan untuk mencapai kesepakatan bersama. Oh ya, negosiasi itu ada beberapa jenis, yaitu negosiasi formal, non formal, kerjasama, jual beli, politik, bagi ya, dan negosiasi untuk penyelesaian konflik. Kalau negosiasi jual beli itu biasanya terjadi di antara penjual dan pembeli untuk menawarkan suatu harga barang di pasar. Ya gitulah, kayak harga sayur apa harga cabenya lagi naik. Nah, ada ibu-ibu yang minta turun nih harganya oleh penjualnya. Nah, gitulah intinya. Kalau negosiasi kerjasama, dia tuh bisa dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Kalau negosiasi untuk formal, biasanya dia tuh kayak menggunakan bahasa baku atau bersifat resmi. Kalau negosiasi politik tuh dia tuh bidang pemerintahan dan organisasi untuk mencapai kesepakatan tertentu. Kalau negosiasi penyelesaian konflik apa itu, Kak? Jadi itu untuk menyelesaikan suatu masalah atau pendapat seseorang ataupun perselisihan. Kalau negosiasi non formal tuh bersifatnya kayak tidak terikat oleh aturan atau kayak santai gitu, santai be. Sifatnya tuh kayak bukan formal nih, bersifat resmi. Ini sifatnya tuh lebih ke santai. Kalau negosiasi sama penjual, untuk sang penjual nih, kalau mau nawari harga, misal nih ya, harga pin, maaf ya aku contoh ke pin terus. Pin ini 10.000 nih, atau 15.000. Nah, dikurangi jadi 9.000 nih. Itu wajar sih, biar gak rugi tuh kan. Tapi kasih alasannya masuk akal tuh, pinnya tuh kenapa gak boleh dikurangin ya gitu kan. Sama periksa dulu tuh kualitas pinnya tuh bagus atau tidak. Kalau tidak, biasa harga pin tuh bakal murah gitu. Jadinya wajar kalau sang pembeli ini pengen nuruni harganya. Saya mikirnya gitu sih. Nah, kalau kualitasnya tahan lama, bla 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 gitu, kualitasnya bagus, maka masuk akal nih kalau harga yang dikurangnya nih jadi 9.000, atau mungkin ya tidak terlalu murah nih bisa katakan. Itu masuk akal karena bahannya kan udah pakai yang terbaik.